Oke, hari ini kita akan lanjutkan praktikum selanjutnya tentang komunikasi klien dan server menggunakan jaringan yang sama, IP kelas C. Tentunya nanti kalaupun Anda pakai koneksi tethering dari handphone, yang penting dua komputer tersebut itu satu jaringan di wifi yang sama gitu ya. Ini saya buka dua ya, jadi saya buka dua Eclipse-nya. Ini Eclipse yang pertama, ini Eclipse pertama, nah ini Eclipse keduanya. Oke, kita yang pertama dulu, kita buat dulu, saya perbesar dulu. Create new project. Kita buat project Pak dosen Surahman. Pak dosen Surahman, nah projectnya nggak usah di create biar cepet. New class komersial di Surahman. Pak dosen, kasih nama kelasnya Pak dosen, klik finish. Oke, ini dia filenya. Kita pakai tiga impor Java. Java.io ya, Java.net, impor Java detail buat scanner tuh, buat input dari tempat input. Kita kasih .io exception. Oke, siapin tuh. Setelah itu kita bikin public static public final tukar pin static integer socket Pak dosen. Saya pakai soket 9874. Nanti Anda harus tahu itu soketnya berapa kalau Anda bikin si mahasiswanya ya. Pada sini ada segitu. Public static string lokasi file, jadi lokasi file. Oke, ada dua ya soketnya sama lokasi filenya di mana nanti mau dikirimkan. Kita bikin file input stream, kita kasih singkatan vis, kemudian kita nolkan dulu buffer input stream bisnya kita buat nol dulu. Output streamnya OS nya kita nolkan dulu. Server socket Pak dosen nol. Soket mahasiswanya nol. Lokasi filenya kita buat nol. Oke, dapat udah ya, different skin ya. Kita import 3, kasih soket Pak dosen segitu, lokasi filenya masih dikosongkan ini. Kemudian setelah itu kita akan buat dinamis nih lokasi filenya nih. Kita pakai sistem, kita output, kita input alamat file yang akan didistribusikan.
kita pakai scanner ya. Nah ini yang baru, mungkin di PBO sudah ya. Scanner, scanner sistem in. Oke, nice. Lokasi file dengan scanner. Next. Oke. Next line. Oke, setelah itu kalau sudah dapat lokasinya kita coba. Oke, try finally ya, bukan try get. Jika kita coba Pak dosen dengan new, kita buat server socket dulu ya. Server socket dapat di mana? Socket Pak dosen. Selama oke, while-nya nggak salah, nggak pakai dah. While true. Selama oke, jadi kita keluarkan menunggu permintaan mahasiswa ya. Jadi kita coba Pak dosen soketnya dari soket Pak dosen yang 9874. Kita coba soket Pak dosen, selama itu benar kita kasih permintaan. Setelah itu ketika ada permintaan kita gunakan try finally lagi. Uji coba dulu, tes, try dulu. Mahasiswa soket mahasiswa pada saya accept. Terus print. Jadi kalau ada mahasiswa terkoneksi dengan Pak dosen, kita kasih keterangan terkoneksi mahasiswa tersebut ya. Tentunya soketnya kita tampilin soket mahasiswa berapa. Kemudian saya kirimkan kuilnya, file quiz new. File quiznya ada di mana? Lokasi file yang melalui scanner tadi inputannya. Dikirimkan, baiknya dicek, kemudian ukuran kuis. New byte. Saya kasih casting ya, ini casting. Oke, sip. Setelah itu saya buatkan quiznya dulu. File input streamnya, file input stream didapat dari quiznya. Kemudian saya pakai bis, buffer rate-nya buffer input stream itu dari bis. Setelah itu bisnya saya minta read ukuran kuis, indeksnya 0, ukuran kuis. Ukuran kuis panjangnya berapa, lawan panjangnya berapa, output streamnya yang nanganin. Output stream mahasiswa dot get overstream. Nah, udah dapat, kirim filenya, kita kasih keterangan ya. Kasih keterangan mengirimkan. Apa yang dikirimkan? Kita kasih keterangan ya.
lokasi filenya, besarnya sebesar, besarnya tadi kan dapat ya dari kuis ya, blank, kasih keterangan belakang tulisan byte, B ini kecil. Jangan lupa titik komanya di belakang byte, di enter deh biar kelihatan ya. Setelah itu OS nya, output streamnya kita read, ukuran kuis dikasih kosong, ukuran kuis seleng. Kenapa nih dalam sini tutup kurungnya nih, tutup kurung. Oke, setelah itu apa, seperti biasa plus kirim, terkirim kasih keterangan dong. Keterangan berhasil mengirimkan kuis ke mahasiswa. Saya sebutin portnya biar dari keterangan nanti kalau mahasiswa banyak yang request di server. Mahasiswa soket berapa, udah. Habis itu final yang pertama, jika bisnya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, kok 0, sorry, salah, 0, berarti bisnya di close. Oke, jika output streamnya sama dengan 0 lagi 0, masnya kita close ya. Kemudian soket kita close juga. Nah, sisanya kita close. Setelah itu final yang terakhir, jika pada dosen, soket pada dosen tidak sama dengan 0, pada dosennya di close. Oke, sudah, servernya sudah siap, sudah bisa ngirimkan. Saya ulangi, nggak usah. Ada 3 yang dipakai, IO, net, sama util. Util ini buat scanner yang ini. Nah, dari scanner itu ada di util. IO, jangan lupa kita buka public static final static integer soket pada dosen di 9874. Kita kasih variabel lokasi file, nanti dinamis berdasarkan scanner tempat penyimpanan file yang akan didistribusikan ke mahasiswa. Ingat ini IO exchange, kita with OS pada dosen soket, kita inputin lokasinya, kita coba sambungkan ke soket servernya. Setelah itu nunggu permintaan, ketika ada permintaan kita coba dulu, terima dulu mahasiswanya pakai accept pada dosennya, kasih keterangan mahasiswa terkoneksi di soket berapa, kirimkan kuisnya, lokasi filenya di mana, byte-nya berapa ukurannya, dikirimkan dengan OS output stream, kita plus, kalau plusnya berhasil baru bawahnya terima. Setelah selesai finali baru ini ya, itu untuk pada dosennya. Oke, mantap pada dosen. Nah, ini sekarang sampingnya kita mahasiswanya, Anda yang mau request. Ketika Anda mau request, saya kasih nama mahasiswa teknokrat. Oke, downgrade, kasih kelas com.ade surahman mahasiswa.
namanya mahasiswa, just mahasiswa ya, just mahasiswa. Yes. Tab MS. Oke. Sama ya, impornya 3 ya, nggak apa aja. Oke. salah sih, apa IO Japanet. Oke. Java util mode scanner, tambahin dulu sini. Oke, itu kita deklarasikan ada 4. Pertama kita public dulu, public kecil final static integer socket. Pak dosennya di berapa tadi? Namain. Jadi kalau saya nanti kasih tahu soketnya ada di berapa tadi? 9874. Public static string IP Pak dosen. Jadi kita buat dinamis ya, kita nurulkan dulu terlebih dahulu. Public static string lokasi penyimpanan. Jadi file quiz tadi itu disimpannya nanti dinamis juga ya di klien ya. Masih dinulis lah, nggak apa-apa. Kita ukurannya. Ukuran file kasih 20 juta byte. Oke, 20 juta byte. Nah itu kita gunakan integer byte terbaca dulu. Terbaca hasil byte ini untuk kalkulasinya ya. Sama dengan kosong. File output stream post, tapi kalau tadi pakai pis, ini pakai post untuk output ini ya. Sama kita buat dulu buffer rate-nya juga, stream buffer rate output stream-nya kita kasih variabel box, kita buat socket mahasiswa, kita buat dulu lokasi penyimpanan. Nah di sini saya buat dulu di atas ya. Oke, kita karena pengen IP Pak dosennya dibuat dinamis, nanti kita pakai scanner ya. Input IP Pak dosen, berapa IP-nya, kita pakai scanner. Scanner biar tahu, biar dinamis. Apa IP Pak dosen ya. Oke, setelah itu dapat IP-nya, kita coba ya. Oke, apa? Try finale lagi. Kita buka statement itu, kita ambil mahasiswa, soket mahasiswa ini kita new soket IP Pak dosen. IP Pak dosen berapa, soketnya berapa.
masuk soketnya Riva dosen, soket pada dosen. Oke, dapat. Kasih keterangan dong. Menghubungi Pak dosen. Titik. Setelah terhubung pada dosennya, nah baru kita tampilin. Jauhan ya, ini aja. Tampilin input tempat penyimpanan kuis. Nah, kan ini kirimkan kuis. Tentunya kita pakai scanner ya. Masih scanner. Scanner 2 ya. Kenapa scanner 2? Kan scanner satunya buat IP. Ini scanner 2-nya buat tempat penyimpanan. New socket. Kok socket? Scanner. Itu lokasi penyimpanan sama dengan scanner 2, jangan scanner 1. Scanner 1 untuk lokasi, untuk IP, untuk lokasi pakai scanner 2. Next slide. Nah, udah dapat lokasi penyimpanannya, kita ukur dulu byte-nya dulu. Kalau nggak nanti kosong di sini. Byte ukuran kuis, new byte, ukuran filenya pakai yang 2 juta byte itu. Input stream, kita kasih variabel is, mahasiswa get input stream. Kita postnya kita masukin new file output stream, dapat dari lokasinya udah dapat lokasi penyimpanan, masuk buffer rate-nya, override output stream. New-nya ketinggalan. Ini dari FOSS masuk ya, FOSS-nya masuk. Nah, byte terbacanya berapa? Aduh, input streamnya kita read ya, read ukuran kuisnya berapa, kasih ini kosong, ukuran kuis panjangnya berapa. Habis itu masukkan ke ke variabel akumulasi biar terbaca. Nah, supaya nanti terbaca semua, bukan hanya 0, 2, 1 gitu, kita pakai do while statement. Byte terbacanya ketika is read, ya sebesar tadi is read, ukuran kuis, nah, hasil byte-nya sama ini ukuran kuis panjangnya dikurang hasil byte. Oke, setelah itu jika byte terbaca lebih besar sama dengan 0, nah, baru akumulasi. Kita pakai hasil byte plus sama dengan byte terbaca. Itu artinya hasil byte sama dengan hasil byte plus byte terbaca. Sama seperti penjumlahan kalkulasi ya, rumusnya. Udah, sudah ntar kejauhan.
Ntar aja biar kelihatan tandanya. Nah gitu. Kondisinya apa? Kondisinya byte terbaca lebih besar sama dengan negatif 1. Salah, nggak boleh salah. Nanti 0 aja dia. Sip. Oke, habis itu bosnya dikeluarin ya. Buffernya kita urit ke ukuran berapa, ukuran kuisnya sobat. Seberapa sobat, mantap. Bosnya gimana bosnya? E plus, jangan lupa. Nah kalau udah E plus ngapain? Dikasih terang delete file apa? File yang tersimpan di lokasi penyimpanan itu sudah di copy, silahkan cek ukurannya sebesar ntar dulu ya biar kelihatan sama Anda. Sebesar hasil byte. Nah nih, setelah itu finalnya if post ya tidak sama dengan 0, postnya di close. Jika yang kedua kita close juga bosnya, kita buffer of stem-nya kita cek juga. Close. Jangan lupa soket mahasiswanya. Mahasiswa .close ya. Oke. Jadi. Nah, saya uji coba sekarang. Udah file ya. Nah, ini uji cobanya. Ini pada dosennya soket 9874. Mahasiswa di sel 9874. Oke, yang atas pada dosen, yang bawah mahasiswa. Kita mengirimkan sebuah berkas di drive D. Saya buat file yang sederhana aja dulu, quiz.txt. Saya kasih isian, silakan isi nama Anda. Oke, mantap. Save. Nah, anggaplah ini di komputer satunya ada punya drive D dengan file namanya quiz1, nanti akan dikirimkan menggunakan metode ini, servernya nanti dikirimkan ke komputer kedua dengan jaringan yang sama, ditethering, dipindahkan ke drive app misalnya di komputer satunya. Saya pakai satu komputer ya, ini kosong ya di drive app. Saya jalankan dulu pada sini. Sip. Inputkan alamatnya itu di D quiz ya, filenya tadi keynya kecil, txt. Mantap. Nunggu permintaan mahasiswa. Sekarang jalankan mahasiswanya. Kalau pakai dua komputer, pastiin ketetheringannya dari handphone yang sama, ada dari wifi yang sama. Klik kanan, lantas IP Pak dosen berapa? Kalau mau ngecek IP Pak dosen, ya tanya dulu Pak dosen IP-nya di berapa, atau di komputer satunya gimana cara ngeceknya. Anda bisa menggunakan CMD. Ketikin IP config ya. Nah, kalau saya nggak terkoneksi nih, berarti kan lokal nih ya. Kalau lokal berarti IP Pak dosennya di 127.0.1. Mantap. Lihat terkirim.
Terkoneksi mahasiswa soket di address sekian, portnya ini otomatis lokalnya segitu, mengirimkan kuis sebesar 22 byte, berhasil mengirimkan kuis ke soket sekian. Nah, tinggal disimpan, simpannya di app. Appnya kosong ya, kita lupa kosong ya. Saya app 2/quiz kimia kecil quiz.txt, enter. Ada keterangan set. File quiz txt sudah di copy, silahkan cek ukurannya sebesar 22 byte. Nah, sama ya, 22 byte. Coba saya lihat, oh udah ada tuh di app-nya. Saya buka, silahkan sih penambah. Oke. Jadi kirim ya. Jadi pengiriman dari client server yang menggunakan IP address gitu ya. Ingat, kalau pakai 2 komputer atau lebih itu wajib hukumnya di jaringan yang sama atau tethering yang sama. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.